Shalom, tema yang hari ini adalah sudah adilkah saya? Tema hari ini mengajak kita untuk kembali merenungkan bagaimana sikap kita kepada sesama. Apakah kita sudah berbuat adil dengan sesama kita, anak-anak kita, atau setiap orang yang kita temui? Apakah kita sudah benar-benar adil di dalam memutuskan segala sesuatunya? Atau apakah kita sudah adil di dalam membagi sesuatu kepada sesama? Di dalam perjalanan hidup kita banyak temui ketidakadilan yang terjadi. Di dunia ini banyak sekali ketidakadilan yang terjadi, baik di dalam kehidupan keluarga, komunitas, kehidupan sosial kita, tempat kerja kita, dan dimanapun. Itu sangat memungkinkan terjadinya ketidakadilan. Bahkan di dalam beberapa kasus kehidupan yang kita jalani, mungkin kita juga menuduh Allah sudah tidak adil dalam hidup kita. Banyak sekali kita temui orang-orang yang mengeluh bahwa hidup ini nggak adil. Ketika ditanya, kenapa nggak adil? Berbagai jawaban muncul. Misalnya ya, kenapa ya kok aku rasanya lebih rajin bekerja, tetapi dia yang mendapat gaji lebih besar? Kok dia seringnya jalan-jalan ke luar negeri, sedangkan saya cuma jalan-jalan keliling kota? Ataupun misalnya kenapa saya yang harus mendapatkan penyakit ini? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus saya? Atau kenapa teman-temanku udah pada menikah? Saya pacar aja nggak punya, ya. Ataupun bahkan kita berpikir bahwa kenapa sih saya dilahirkan di dalam keluarga yang miskin, tetapi mereka bisa dilahirkan di dalam keluarga yang kaya. Atau berbagai macam hal lainnya yang menjadi statement yang menyatakan bahwa kita mengalami ketidakadilan di dalam hidup ini. Banyak orang yang merasa hidup ini tidak adil karena mereka cenderung membandingkan dirinya kepada mereka yang dianggap lebih. Entah itu lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih sehat, lebih harmonis, lebih kuat, lebih terkenal, atau macam-macam sebagainya. Semua yang kelihatan di dalam mata jasmani membuat orang membanding-bandingkan dirinya. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, bukankah itu juga tidak adil apabila kita berpikir dengan membandingkan diri kita dengan mereka yang kita anggap lebih? Bagaimana dengan yang mereka yang menurut kita mereka kurang dibanding kita? Pernah nggak kita bertanya seperti ini? Kenapa ya saya punya pekerjaan, sedangkan banyak orang di luar sana masih menganggur? Pernah nggak kita bilang, hidup ini nggak adil ya? Kok aku bisa berjalan, tapi banyak orang yang hanya bisa terbaring di atas ranjang? Kok aku bisa makan, pilih makan hari ini apa aja, bisa mau makan restoran ini, pengen makan ini, bisa. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang mungkin tidak bisa makan. Kalau kita mau adil, mari kita buka mata hati kita untuk kita tidak hanya melihat orang-orang yang lebih dari kita. Dan kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Tetapi lihatlah juga mereka yang tidak memiliki seperti apa yang kita miliki. Seharusnya ketika kita melihat orang yang lebih, harusnya bisa menjadi satu motivasi bagi kita juga untuk bisa berbuat lebih baik, bukan malah merasa iri hati. Ketika kita mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, kenyataan ini seharusnya tidak membuat kita mulai merasa iri hati. Sebaliknya, kita justru akan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menggerakkan hati kita juga untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kita harus mulai terlebih dahulu dari diri kita sendiri untuk dapat melihat keadaan dan lain sebagainya secara adil. Kita ketahui bahwa dunia ini banyak sekali ketidakadilan. Keadilan bisa diputarbalikkan, keadilan bisa dibeli dengan uang,
Meski demikian, orang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, dituntut untuk menjadi teladan di dalam hal berlaku adil. Kita lihat di dalam Mika 6 ayatnya ke-8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Nabi Mika di sini menuliskan bahwa Tuhan itu telah memberitahukan kepada kita apa yang baik. Dan setelah kita mengetahui apa yang baik, Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil, mencari kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kalau kita lihat, hal pertama yang dituntut oleh Tuhan adalah kita harus berlaku adil. Adil itu apa sih sebetulnya? Adil berarti kita berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Suatu sikap yang tidak memihak hanya kecuali kepada kebenaran. Saya kasih contoh ilustrasi. Pada satu hari, misalnya saya ketemu dengan dua orang sahabat. Sahabat yang A mengatakan, saya memberikan pertanyaan kepada si A ini. Menurut kamu, 1 ditambah 1 itu berapa? Kemudian si A menjawab 2. Hal serupa saya tanya kepada si B. Kalau menurut kamu, 1 ditambah 1 berapa? Kemudian dia menjawab 4. Kemudian saya mulai berbicara kepada si A. A, kenapa 1 ditambah 1 sama dengan 2? Sudahlah, kamu nggak usah berkeras dengan pendapat kamu. 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3 kan? Kemudian saya bicara dengan yang si B. Sudahlah, kamu jangan berkeras dengan pendapat kamu bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 4. Sudahlah, kamu melembut saja, kurangi 1. 4 kurang 1 berapa? 3. 3 dengan 3 sama. Ya sudah, kita sepakat. Apakah itu yang dikatakan berbuat adil? Tidak. Terkadang kita berusaha untuk menyenangkan satu pihak dengan tidak mau menyatakan kebenaran itu, yang akhirnya merugikan orang yang benar tadi. Contoh si A, ya 1 tambah 1 sudah benar 2, tetapi karena saya tidak mau menyinggung perasaan si B, akhirnya saya meminta untuk melenceng justru dari kebenaran agar agar bisa klop dengan si B. Nah, hal ini yang tidak benar. Kita melakukan sesuatu hanya agar disukai orang. Berlaku adil itu bukanlah hal yang memang mudah kita lakukan. Seseorang yang berlaku adil akan mengatakan apa yang seharusnya dia katakan dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Walau mungkin berbeda dengan pandangan orang pada umumnya. Karena itu, kita juga mungkin akan mengalami banyak kesusahan dan menjadi orang yang tidak disukai karena kita mempertahankan keadilan ini. Setiap orang yang ingin disukai oleh orang lain belum tentu bisa berlaku adil. Nah, untuk bisa berlaku adil sesuai perintah Tuhan, terkadang kita harus memilih mau disukai orang atau berbuat adil. Padahal kita ketahui pandangan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada satu ilustrasi yang mungkin sudah sering kali Bapak Ibu lihat di gambaran, tapi hari ini saya tidak menunjukkan gambaran itu, saya akan menceritakan sedikit. Ilustrasi tentang dua orang tua, orang lansia bersama seekor keledai. Di mana pada saat sedang berjalan, nenek itu duduk di atas keledai, sedangkan sang kakek memegang tali si keledai. Kemudian ada orang yang berjalan melihat mereka, dan akhirnya orang itu berkata, kok itu nenek tega amat ya, kakeknya dibiarin jalan sendiri. Padahal si kakek juga udah tua, tapi kenapa nggak adil ya kakeknya disuruh jalan sendiri.
Akhirnya si kakek tukar tempat. Kakek yang duduk di keledai, neneknya yang berjalan. Ketemu lagi orang. Dan orang itu akhirnya berkata apa lagi? Wah, itu si kakek cowok kok gak gentleman ya. Dia duduk enak-enak di atas keledai. Istrinya disuruh megang jalan kaki naik keledai. Akhirnya bingung lah. Mereka berjalan, kemudian akhirnya dua-duanya naik ke atas keledai. Sang kakek dan juga sang nenek. Ketemu lagi orang berjalan. Orang itu akhirnya bilang, waduh ini orang tua nggak tahu diri katanya. Masa keledai sekecil itu didudukin sama dua orang, kok tega amat ya. Akhirnya berjalan lagi kakek nenek ini pikir ya sudah deh kita dua-dua turun aja deh, jalan aja, pegangin keledai. Ketemu lagi orang. Dan apa yang terjadi? Orang itu berkata apa? Itu kakek nenek kok bodoh ya. Ada keledai bukannya dinaikin tapi dua-duanya jalan kaki. Jadi ilustrasi singkat ini mau mengajak kita melihat apapun yang kita perbuat mungkin menurut kita baik dan benar. Tapi pandangan orang itu bisa berbeda-beda. Sehingga kita tidak perlu memilih melakukan sesuatu yang disukai orang. Tetap saja orang bisa melihat ada celahnya. Tetapi lakukanlah sesuatu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sekalipun manusia tidak menyukainya. Yang kita perlu adalah pandangan Tuhan. Adil itu juga berarti sama beratnya, tidak berat sebelah, tidak memihak. Tapi bukan berarti sama jumlahnya. Contoh misalnya, saya punya 4 lemper sekarang. 4 lemper, saya ketemu 2 orang di jalan. Kalau adil, kita bicara adil, berarti 4 lemper ini harus kita bagi ke 2 orang itu dengan jumlah yang sama, betul ya? Kamu si A 2, si B 2. Tetapi kalau kita lihat kondisinya, ternyata si A, kita lihat, si A ini ternyata dia adalah seorang yang sudah biasa makan lemper. Hari-harinya juga tercukupi, dia bisa jajan, bisa makan sepuasnya, dan sebagainya lah, normal. Tetapi yang satu lagi ini, dia itu ternyata orang tidak punya. Dia belum makan, dan di rumahnya juga masih ada keluarganya, ada orang tuanya, dan adiknya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah 4 lemper yang kita punya ini tetap kita bagikan sama kepada si A2, kepada si B2? Kan adil. Ternyata tidak. Adil ini kita juga harus berpegang kepada kebenaran. Kita mesti melihat apa juga yang sedang mereka alami. Sehingga kita pun perlu melakukan kasih, sehingga keadilan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Kita juga mengajak mereka yang lemah, mereka yang lebih untuk bisa berbagi kepada mereka yang lebih lemah. Kita tahu kebenaran Tuhan di dalam firman, bagaimana kita harus berbagi kasih dengan mereka yang lemah, miskin, atau bahkan yang tersingkir. Jadi kita perlu mengetahui kebenaran Tuhan untuk kita dapat melakukan sebuah keadilan. Adil juga memiliki makna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran, berkenaan dengan hal yang patut diterima seseorang dan mengarah kepada hubungan sesama manusia. Antara tuan dengan hamba, antara atasan dan bawahan, orang tua dan anak, suami dan istri, pimpinan dan karyawan, pemerintahan dan rakyatnya, bermacam-macam. Jadi kita mesti melihat keadilan ini berdasarkan kebenaran yang ada dan kita perlu memperhatikan hubungan antara sesama. Saya mau men-sharingkan satu hal. Beberapa tahun yang lalu kita berkumpul bersama teman-teman yang cukup dekat, kita sudah seperti keluarga sendiri ya. Menjadi satu kebiasaan bagi kita juga kalau setiap Natal itu kita berkumpul untuk berbagi, bertukaran kado Natal. Tetapi kita tidak mewajibkan. Bagi yang memang mau memberikan silahkan, kalau yang tidak juga tidak apa-apa. Tetapi kuncinya adalah kebersamaan di dalam sukacita Natal. Nah, satu hari ada salah satu di antara kami yang
mendadak itu marah atas hal yang dia alami. Dia merasa dia marah sama kita semua, tetapi secara khusus dia marah kepada saya karena dia merasa bahwa saya yang mengadukan dia kepada orang lain, padahal saya tidak berbuat apa-apa. Tetapi dia memblokir saya, dia WhatsApp saya dengan mengata-ngatain saya dengan kata-kata yang tidak baik. Dia blok saya, ya saya nggak bisa menghubungi dia kan akhirnya. Kemudian ya sudah, saya berjalan, saya cuma bilang sama Tuhan, kenapa saya diperlakukan seperti ini, tetapi saya percaya saya punya Allah yang adil, Allah yang akan menolong saya apapun yang saya alami. Karena saya tahu Allah itu adalah adil. Kemudian berjalan dengan waktu, pada saat kita hendak sudah akan tiba waktunya Natal, saya sudah menyiapkan kado-kado untuk saya berikan kepada teman-teman, kecuali orang ini, karena dia tidak datang, dia tidak menghubungi kita, segala macam. Jadi saya tidak beli buat dia. Tetapi ternyata selang 1 hari sebelum Natal, dia memberitahu kabar kepada salah satu sahabat kami bahwa dia akan hadir. Begitu mendengar hal itu, saya jujur saya merasa bahwa apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap harus menyiapkan kado Natal buat orang ini atau tidak? Di situ saya bergumul. Tetapi saya kembali ingat, saya berdoa kepada Tuhan apa sebetulnya yang harus saya lakukan. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya, bukankah saya meminta kamu untuk melakukan kasih? Hal itu mengingatkan saya kembali, saya tidak boleh berada di dalam keadaan yang penuh kemarahan atas apa yang perlakuan yang telah saya terima. Saya harus tetap mengampuni dia dan berusaha mengasihi dia. Dan akhirnya saya membeli kado yang nggak seberapa ya, tapi kan itu kebersamaan. Tetapi kalau kita lagi rasanya ada gendek sama orang, kita rasanya segan untuk mau memberikan dia sesuatu. Dan akhirnya saya tetap menyiapkan, kita berkumpul seperti biasa pada saat dia datang, ya karena mungkin kita sudah seperti saudara ya. Jadi dia juga tidak merasa pernah melakukan sesuatu, jadi kayak biasa-biasa aja. Kemudian kado saya serahkan, dia juga melihat dia begitu terkejutnya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dengan apa yang dia telah lakukan, kenapa saya masih bisa memberikan kado kepada dia. Tetapi hal itu akhirnya memulihkan hubungan kami semua dan kami akhirnya tetap berteman baik sampai saat ini. Ya, melalui cerita singkat ini, saya cuma ingin menunjukkan terkadang kita merasa bahwa kalau saya mengikuti keinginan hati saya, mungkin saya akan melakukan hal yang tidak adil. Secara dunia mungkin berpikirnya bahwa ya sudah memang sepantasnya dia tidak terima karena apa yang dia lakukan. Tetapi karena kita berpegang kepada kebenaran Tuhan, bahwa kita harus mengampuni, harus terus mengasihi orang yang menyakiti hati kita, akhirnya membuat saya harus melakukan sesuatu seturut kehendak Tuhan, yang akhirnya membuat kita berbuat yang namanya keadilan. Tidak mudah melakukan sebuah keadilan itu. Kita harus bersandar kepada Tuhan untuk dapat melakukan keadilan. Karena Allah itu adil. Disebutkan di dalam Yesaya 30 ayatnya 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Keadilan Allah itu dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup di dalam kefasikan. Itu dikatakan di dalam Mazmur 11 ayatnya 4-7. Di sana dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka.
sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Keadilan Allah itu juga dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa itu berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengganjarnya dengan hukuman. Contoh misalnya ada seorang pencuri. Dia mencuri, kemudian dia masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, dia mulai menyesali apa yang dia lakukannya dan dia mengembalikan hasil curiannya. Apakah setelah dia menyesali perbuatannya dan mengembalikan semua hasil curiannya, kemudian dia akan langsung dibebaskan dari penjara? Tidak. Dia tetap harus menjalankan hukumannya di dalam penjara atas perbuatan yang telah dia lakukan. Mungkin dia akan memperoleh keringanan akan dosa dia, kesalahan dia, sehingga masa kurungan dia di penjara akan diperingat. Nah, kita lihat, begitu juga dengan Tuhan, ketika kita melakukan sebuah dosa, maka kita tetap akan menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi ketika kita menyesali dosa kita dan tidak mau melakukannya itu kembali, dosa kita dihapus oleh Tuhan. Sudah pasti karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tetapi hukuman atas dosa yang telah kita perbuat tetap harus kita jalankan. Tetapi Tuhan itu tidak hanya memberi hukuman. Keadilan Allah itu juga dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Ada pahalanya kalau kita berbuat baik. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Allah itu memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan yang kecil yang kita lakukan karena kita mengasihi Dia. Bertindak benar itu belum tentu adil. Akan tetapi ketika kita berlaku adil di dalam berbuat sesuatu yang berhubungan dengan banyak orang, sudah tentu kita akan menerapkan kebenaran di dalam perilaku kita. Benar dan adil itu adalah perilaku yang sangat sulit diterapkan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi apabila kita benar-benar berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, maka kita akan dapat berlaku adil dan benar di dalam menjalani hidup. Sehingga kita perlu hidup di dalam kebenaran agar itu bisa menjadi dasar di dalam kita berbuat keadilan bagi sesama kita. Kita perlu setia, tadi di dalam Mika dikatakannya, berlaku adil dan perlu setia pada Tuhan. Kita perlu setia dan melakukan kebenaran Tuhan sekalipun dunia tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Tetapi yaitu, lebih baik tidak disukai dunia daripada kita hidup tidak di dalam perkenanan Tuhan. Kita perlu memiliki kerendahan hati, karena kita tidak dapat melakukan itu semua dengan kekuatan kita sendiri. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat melakukan keadilan itu. Dan untuk ayatnya yang penutup, kita bisa lihat di dalam Yeremia ayatnya 22, pasal 22 ayatnya ketiga, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.